Mungkin perut ibu-ibu aja yang lagi nggak cocok sama air suci. Jangan-jangan perutnya banyak setannya lagi. Astaga, dari pagi sampai sore kagak ada satupun yang mampir buat isi ulang. Kalau kayak gini terus bisa tekor gua. Listrik jalan, sama sewa tempat juga jalan. Malah nggak ada pelanggan yang mau datang. Pasti semua gara-gara depot baru itu. Baru buka kemarin, promonya gila-gilaan. Beli satu gratis satu lah, bonus galon baru lah. Orang kampung ya jelas pada lari ke sana. Siapa yang kagak mau murah? Udah capek gua nungguin di depot tiap hari. Sekarang kalah saing. Padahal dulu mah kalau ada yang butuh isi ulang pasti larinya ke sini. Lah sekarang lewat aja nggak mau nengok. Ya Allah, apa usaha gue harus berhenti sampai sini aja? Masa iya kalah sama depot baru? Ya udahlah, daripada tambah pusing, mending pulang aja dulu. Masih sepi lagi ya, Mas? Jangan ditanya lagi, Bu. Dari pagi sampai tutup toko, cuma ada 2 orang doang yang mau isi galon. Gimana mau balik modal kalau kayak gini terus? Ya udah, yang sabar, Mas. Namanya usaha, pasti ada naik turunnya. Kalau sekarang sepi, siapa tahu besok-besok rame lagi. Besok-besok terus. Dari kemarin juga ngomong gitu, Bu. Tapi nyatanya depot baru itu ngambil semua pelanggan. Bapak nggak bisa dimanja kalau gini, Bu. Terus mau gimana, Mas? Masa langsung tutup gitu aja? Kita masih punya tanggungan loh, Mas. Aku kepikiran satu hal, Bu. Usaha baru jualan air juga. Tapi bukan isi ulang galon, melainkan jual air zam-zam. Hah? Air zam-zam? Mas, serius? Dari mana dapatnya? Kita ini di kampung, bukan di Mekah. Nah, itu dia. Kan gampang air sumur bisa kita kasih label. Terus bilang ini air zam-zam asli. Orang-orang pasti percaya kok. Apalagi kalau kita bungkusnya rapi. Harganya juga kita bisa kasih lebih mahal. Untungnya pasti jelas lebih gede. Mas, jangan ngawur. Itu namanya nipu orang. Haram. Udah gitu, kalau sampai ketahuan, gimana? Malu satu kampung. Bisa berabe kita. Yang penting kita dapat duit, Bu. Urusan itu mah gampang. Lagian siapa juga yang bakal tahu? Orang mana bisa bedain air sumur sama air zam-zam? Ya ampun, Mas. Bukannya nyari jalan halal, malah kepikiran beginian. Aku nggak setuju. Kita udah susah, jangan nambah masalah baru. Udahlah, Bu, jangan banyak mikir. Kalau terus-terusan nunggu rezeki dari depot itu, sampai tua juga nggak bakal maju. Bapak mau tutup aja depotnya biar bisa mengurangi pengeluaran sewa tanah sama listrik. Mau kamu larang kek, mau kamu gak setuju kek, Bapak bakal tetap jalanin ini. Pokoknya Bapak harus bangkit walaupun gimana caranya. Lagian Bapak lakuin ini juga untuk ibu. Hahaha, orang gak bakal ada yang tahu kalau airnya diambil dari sumber rumah gua. Airnya emang kelihatan kotor, tapi kalau nanti disaring bisa bening lagi mungkin ya. Nanti tinggal kasih label aja, bilang air zam-zam asli. Pasti bakal untung gede. Orang juga gak mungkin curiga kan? Ya capek-capek jualan depot kagak laku, mending cara instan kayak gini. Toh orang-orang pada nggak bakal bisa bedain. Yang penting kemasannya rapi, label ada tulisan Arabnya dikit, udah deh laris manis. Nah, walaupun keruh begini, gampang bersihinnya. Tinggal disaring pakai kain, kasih sedikit tawas, udah deh. Orang-orang bakal percaya ini air zam-zam. Maaf ya, Bu, Bapak nggak bisa nurutin omongan Ibu. Bapak yakin cara ini benar-benar bisa jadi jalan keluar. Nah, sempurna. Bening kan jadinya. Siapa sangka air sumur di belakang rumah bisa disulap jadi barang mahal begini. Orang-orang juga nggak bakal tahu kalau air ini air sumur. Apalagi kalau ada tulisan Arabnya, pasti bakal langsung percaya. Nih satu botol doang bisa dijual 3 kali lipat dari harga galon biasa. Besok gua coba bawa ke masjid, pura-pura bagi tester dikit. Habis itu pasti pada order. Pak, ini apa? Jadi beneran mau dijualin air zam-zam palsu ini? Mas sadar, itu bukan zam-zam. Itu cuma air sumur kotor. Nanti kalau warga sakit gimana? Mas. Yaelah, Bu, tenang aja. Udah Bapak saring, udah bening juga airnya, nggak kelihatan bedanya. Orang-orang juga nggak bakal tahu. Yang penting kemasannya rapi. Mas, jangan gila. Nipu itu dosa. Apalagi bawa nama air zam-zam. Nanti kalau ketahuan gimana? Rezeki kita malah makin seret. Bukannya tambah banyak. Dengar ya, Bu, Bapak udah capek kekurangan uang. Bapak lakuin ini ya biar kita dapat rezeki lebih. Rezeki itu dari Allah, Mas. Bukan dari akal-akalan nipu orang. Aku mohon berhenti sekarang ya. Jangan sampai gara-gara serakah nanti malah kita kena musibah. Udah, Bu, Ibu nggak usah ikut campur. Kalau nggak suka, masuk aja ke dalam. Urusan usaha biar Bapak yang urus. Ibu lihat aja nanti.
Loh, Pak Yanto, kok bisa sih sampai ada air zam-zam di sini? Katanya kan cuma bisa dibawa kalau orang pulang haji atau umroh. Hehe, iya bu. Jadi gini, saya punya saudara jauh dari Arab sana. Kerjaannya suka bolak-balik ke Mekah. Nah, kemarin dibawain stok banyak. Dia titipin ke saya buat jual di kampung. Makanya bisa murah, nggak kayak di kota yang mahal banget. Wah, pantesan. Berkah banget nih bisa minum air zam-zam asli tiap hari. Saya ambil 2 botol ya, Pak. Tapi Pak, biasanya air zam-zam itu dibatasin. Kok bisa dapat sebanyak gitu? Betul bu, biasanya emang dibatasin. Tapi saudara saya itu ada orang dalam. Jadi gampang masukin barang. Lagian kalau dikirim lewat jalur tertentu bisa dapat banyak bu. Jadi jangan heran. Masya Allah, luar biasa ya Pak Yanto. Bisa bantu orang kampung sini ngerasain zam-zam asli. Semoga usahanya lancar. Ya ibu-ibu sama-sama. Terima kasih juga ya bu. Haha, percaya terus aja kalian. Makin banyak yang beli, makin banyak pendapatan kantong gua. Aduh, perutku kok sakit banget ya. Kenapa ini? Padahal tadi cuma minum air zam-zam dari Pak Yanto. Kok malah sakit perut begini? Jangan-jangan airnya nggak bener. Ya Allah, dari tadi nggak berhenti-berhenti ke kamar mandi. Minum dikit aja langsung perutku diare parah. Katanya air zam-zam suci, tapi kok efek sampingnya kayak ini? Pak Yanto, ini air yang Bapak jual ke saya bikin sakit perut seharian. Air apa ini yang Bapak jual ke kita? Bener tuh Pak, saya juga sama. Baru minum segelas, saya langsung balik kamar mandi. Jangan-jangan Bapak nyembuh kita semua ya? Loh, ibu jangan nuduh sembarangan gitu dong. Airnya murni kok asli zam-zam. Mungkin perut ibu-ibu aja yang lagi gak cocok sama air suci. Jangan-jangan perutnya banyak setannya lagi. Jangan ngeles Pak, udah jelas ini air nggak bener. Kalau zam-zam asli, mana mungkin bikin sakit perut. Saya nggak mau tahu Pak, Bapak harus tanggung jawab. Kalau Bapak bener-bener nipu pakai air kotor, semoga Allah kasih balasan yang setimpal dan Bapak kena azab. Dah yuk ibu-ibu, kita pulang aja. Waduh, warga kayaknya udah pada curiga nih. Ya udahlah, nanti pindah tempat aja. Siapa tahu bakal banyak pelanggan baru. Aduh, kok kerasa berat banget ya airnya. Ada batu yang masuk ke ember tah. Berat banget. Waduh. Tolong. Mas, ya Allah, suamiku, kenapa jadi begini? Ya Allah, ampunilah segala dosa perbuatannya. Mungkin dia khilaf. Semoga engkau masih diberi ampunan pada suami hamba ya Allah. Tapi aku tahu, mungkin ini azab darimu ya Allah. Azab untuk orang yang serakah dan suka menipu. Aku hanya bisa pasrah dan berserah diri kepadamu.